Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Masih bersama Aneka Bibit Impor dari Blitar, Jawa Timur. Teman-teman kita mau review ini Markus pumpkin atau kendil ya, atau Hawaii. Ini sebenarnya berasal dari Amerika juga. Dulu ini varian ini dulu kita kembangkan. Terus kemudian semakin kesini karena kita mencari the best ya, the best taste. Akhirnya kita tinggalkan, kita hanya review aja ya. Tapi ya teman-teman, tidak masalah teman-teman mau tanam alpukat Markus, mau tanam alpukat apapun itu monggo kerso ya. Istilahnya kan kita dulu udah kenyang mengembangkan ini, terus semakin hari semakin banyak varian yang kita datangkan yang semakin enak, lebih enak daripada Markus. Ini di 240 mdpl. Ya, 200 mdpl ya. Dari Blitar juga, ini dari pekebun saya dapatkan ini. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol dan sudah mencicipi 034 ya. Ada mas siapa ya kemarin lupa. Nah, tebel kulitnya, dagingnya tebel dengan biji kecil ya. Nah ini Markusnya. Banyak sekali alasan kenapa Aneka Bibit Impor sudah nggak mengembangkan Markus ya, udah ketinggalan zaman istilahnya ya. Karena kita terus update alpukat-alpukat yang terbaru. Nah kalau teman-teman ingin menanam yang jumbo ini buat apa ya? Buat industri it's okay ya. Tapi kalau teman-teman mau mengebunkan alpukat yang ukuran jumbo seperti Markus dan enak, silahkan bertanam tanbits atau mengebunkan tanbits ya, karena udah pernah mimin review, dagingnya juga sangat kuning tua ya, hampir ke oren tanbits itu. Jadi kalau sama Markus nanti beda banget ya. Kalau untuk dari segi tampilan ininya, warnanya, kulitnya agak tebal ya, tapi cuman ini karena bekas sunburn. Bismillahirrahmanirrahim. Markus di 200 mdpl ya, berair ya teman-teman, berair. Jadi ada manis, ada gurih ya, masih ada pulennya lah dikit-dikit itu ada, tapi ini berair. Produktivitas tinggi. Jadi Markus itu alpukat besar yang produktivitasnya juga sangat tinggi. Dan ini tipe-tipe bunga B. Jadi seandainya alpukat tipe lainnya udah berbuah duluan, ini berbuahnya agak belakangan ya. Apalagi di dataran rendah masih enak lah. Alpukat Markus ini dikembangkan untuk di DPR rendah sangat masih enak kalau Mimin bilang ya. Tapi jangan dibandingkan dengan tanbits ya, nanti kejauhan rasanya itu. Nah dari segi rasa gitu loh, sama-sama besarnya. Kenapa lebih unggul di tanbits dari segi rasa, produktivitas juga. Kalau bedanya ini ya, Markus kalau mateng warna kulitnya tetap hijau, kalau tanbits berubah menjadi kehitam keunguan. Ya udah, rasanya alpukat Markus ya wes standarnya kayak gini wes. Ada manisnya, ada manis, ada gurihnya. Nggak malu-maluin juga sebenarnya. It's okay lah kalau kita mengejar produktivitas daging besar gitu, teman-teman tanam seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Yang penting menanam daripada tidak sama sekali. Dia teman-teman, coba Yan, tangan Yan. Iya. Ini Yan, ini Mas Ri. Ini coba bagi-bagi dulu ke Tian lah. Ambil gambarnya ini. Monggo. Markus petik tua ini. Gimana rasanya? Manis tapi agak berair. Kalau tanbits enak di tahu kayak bosnya temen ya. Jauh nak tanbits. Ngomong. Kalau tanbits enak Dian. Enak tanbits banget. Tanbits biar rasanya. Bulan gurih, Pulen piye? Kering ya. kering, Mbak. Beda sama ini jauh. Tuh katanya anak-anak
arek-arek itu suwe-suwe tambah pinter. Jadi wis ilate itu wis cara Jawane wis kakean terkontaminasi dengan melu-melu terkontaminasi dengan alpukat impor. Jadi kalau udah ya gitu ya teman-teman ya wis semuanya tahulah gitu ya. Jadi tidak masalah ya, Mimin tidak melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangkan. Memang reviewnya sah-sah saja gitu ya teman-teman. Untuk menanam alpukat Markus, toh ini pun juga alpukat ya. Kalau mencari rasa terbaiknya, karena ini nggak bisa loh dibawa ke MDPL tinggi itu langsung rasanya amber dan berair. Tapi kalau kita ngomong tanbits itu produktivitasnya masih tinggi ya. Ditanam di MDPL tinggi pun jenis-jenis daging yang legit seperti itu rasanya stabil, nggak akan berair. Itu tanbits ya. Hingga ke 1000 MDPL masih mampu, karena di Vietnam ditanamnya juga di MDPL tinggi-tinggi. Dibawa ke MDPL rendah bisa berbuah teman-teman, hanya membutuhkan waktu yang agak lama. Sama seperti Markus, ditanam di MDPL rendah juga membutuhkan waktu yang agak lama ya, biasanya 4 tahun gitu mulai, atau 3 tahun mulai belajar berbuah. Itu ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan salah-salah kata. Tetap stay tune di Aneka Bibit Impor Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.